Pull up with a stick, stop it. Rich nigga shit, solid. Rich nigga, oh, 100 pockets rounded. Halo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa meneh di videoku kali ini. Bingung ya, ngomong apa? Jadi, Jadi Rek ini ki ceritane aku nggur arep apa ya? Cerita sharing-sharing ya tentang iki kuliahku Rek. Jadi gini, aku ki kan saiki semester gitu ya. Iki enek matkul iku jenenge filologi. Aja nih matkul iki sudah semester itu. Aja nih ki matkul enek di semester 5. Cuman aku ini kok gak iso jebuk makane SKS kurang. Jadi ya wis tak tinggal ae ngono lho. Jadi ya tak jebuk di semester iki. Nah, jadi yo iki jane yo tugas UAS. Cuman nih aku lagi video iki aku yo lali rek. Jadi iki mau baru subuh yo saat ngono sedang gaya video ini ki. Jadi ditonton yo ceritaku tentang sinau matkul filologi ki, oke? Jadi sebelum iki yo tak cerita nih pengalamanku tentang oleh materi filologi iki. Jadi sing ngajar di kampusku iki namanya Pak Hanafi. Beliau iki dosen sing paling santai sing tak temoni. Tenan iki. Masa mlebu kuliah iki kayak kaos oblong ngono lho. Kuplukan apa ya jenenge? Topi-topi sing koyo koboi ngono lho, meh-meh semi-semi ngono iku. Wis ngono kuwi wis. Beliau iki ya santai ya enakan sampai-sampai iki omong, saya itu tidak pernah nyari mahasiswanya saya. Ada yang pernah saya cari. Kalian mau kuliah atau tidak itu terserah gitu. Tapi meskipun ngono yo asine yo beliau pengen sih arek-arek iki duwe kesadaran bahwa yo lek wayah kuliah yo kuliah ngono lho rek. Ya wis ngono kae wis langsung aja yo. Jadi apa jenenge? Selama matkul filologi iki bapake menjelaskan ini. Jadi filologi iki terbagi menjadi dua antara filos kambek logos. Nah, lek filos kambek logos iki nek gak salah bapak ngomong iki sing ngomong filos dan logos iki Pak Syarif namanya. Ya iku wis. Anu yo, Google ya. Artinya filos iku lek gak salah cinta, lek logos iku kata. Jadi iku koyo cinta kata-kata. Maksudnya yo apa yo? Kayak mencintai yang ngono wis. Terus enek pisan katanya Pak Hanafi ku ada tokoh namanya ku Pak Undang. Lah beliau iki Pak Hanafi iki pernah belajar bareng langsung gitu sama Pak Undang. Jadi Pak Undang iki berkata ini, jadi filologi iki merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sejarah di masa lampau. Nah, di mana sejarah ini kayak dituangkan atau tertulis di dalam naskah. Menurut. Nah, Pak Hanafi iki ya bicara rek, nggak cuman Pak Undang sama Pak Syarif aja yang kayak apa ya, bukan mencetuskan sih ya kayak gitu wes intinya tentang filologi. Tapi kyo ya ada Bu Partini, kemudian Bu Nabila, Bu Kiki dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering dibahas sama Pak Hanafi ki ya Pak Undang iki wes. Kemudian Pak Hanafi juga pernah bilang kalau apa ya, banyak tokoh yang memaknai filologi ini berbeda-beda. Ada yang memaknai sebagai ilmu bahasa, kemudian kedokteran, kemudian juga sastra gitu dan lain sebagainya. Terus filologi ini ya rek terbagi menjadi dua antara tekstologi sama kodikologi. Lah lek tekstologi ki apa? Kalau tekstologi ini ya teks iku wis rek dimana teks tersebut tidak bisa dilihat kecuali teks itu dilisankan atau dituliskan karena sifat daripada teks tersebut itu abstrak. Ya gitu wes. Jadi ya karena abstrak ya jadi teks itu harus dilisankan atau dituliskan seperti itu. Nah, kalau kodikologi ini kayak bahannya gitu. Jadi pada naskah itu yang diomongin ya kayak fisiknya aja. Nah, terus ada yang tanya yo, loh, sampean kan iki jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir terus kok belajar filologi. Nah itu ya nih kata nih Pak Hanafi, ya enggak sih gak katanya Pak Hanafi ya diajari. Jadi tuh kenapa kok di ilmu Al-Quran dan tafsir ini belajar filologi atau kayak belajar naskah gitu, karena ya kalau di ilmu Al-Quran dan tafsir itu ya untuk mempelajari atau mengetahui tentang tekstologi itu sendiri tadi.
ngono rek. Nah, jadi filologi itu kan sebuah ilmu. Nah, untuk objeknya itu ya naskah itu tadi sendiri, dan orang yang mempelajari tentang ilmu filologi ini dinamakan dengan filolog. Oh iya, itu ya. Apa ya? Ada namanya sebuah tempat menyimpan naskah itu namanya skriptorium. Jadi ya di sana itu ya tempat-tempat buat nyimpen naskah, tempat untuk menulis naskah, tempat untuk menyalin naskah, yang intinya wis ya. Ya, Kayak hari kita tampil nih kayak gambar-gambar tentang alat kambing bahan sing dibutuhno dalam penulisan naskah, oke? Nah, kira enek contoh alat dan bahan dalam membuat naskah ya. Di pojok kiri atas iku enek jenenge iku bahane teko daun lontar. Iso pipih ngono ya. Dan alat untuk menulis di media daun lontar iki contohnya kayak di pojok kanan kiri bawah itu jenenge pisau raut. Jadi kayak diraut ngono tapi kambek pisau sih landep rek. Terus kayak menghitamkan tulisan iku kayak di sebelah iku contohnya. Iku lega kambek tinta entah gawe liyane. Terus di kono di pojok kanan atas iki enek jenenge bahan daun deluang. Salah kok daun sih. Apa pohon deluang. Terus iku enek pamupuh iku alat untuk memipihkan ya iku mau deluang iku tadi biar lebih pipih dan lebar. Iki contoh kecil sisa Google ya. nah aku mau contoh kecilnya, contoh apa alat dan bahan dalam pembuatan naskah ya rek. Saiki balik mana deh skriptorium. Nah, di skriptorium iku mau yo anak jenenge di dalam iku yo menyimpan naskah mandala, naskah pesantren, kambek naskah sekolah. Tekan ketiga naskah iki yo intine kabeh yo membahas tentang sastra lama, dimana apa ya jenenge biyen cara apa penulisan iku ya enek sing pakai bahasa Arab, bahasa Latin, aksara Jawa, terus sama pegon. Tapi di era naskah sekolah iku kemudian aksara Hanacaraka terus pegon iki hilang. Semua apa ya dialihkan atau ditekankan untuk mempelajari aksara Latin. Ini ya intinya. Terus iki ya takon. Terus piye cara perawatannya terhadap naskah-naskah tersebut? Jadi ki perawatan iki ada dua cara. Yang pertama perawatan secara tradisional, kambek perawatan modern. Nah, misalnya perawatan secara tradisional iki caranya yo naskah tersebut dilapisi dengan kain putih sing polos yo. Terus naskah tersebut yo apa jenenge dikek-cengkeh dan lain sebagainya. Terus misalnya perawatan secara modern ya misalnya kita menemukan naskah tersebut, naskah lama, naskah kuno, maka kita harus menyerahkan naskah tersebut ke perpustakaan. Karena nggak salah Pak Hanafi pas kayak cerita penyimpanan naskah lama iki kudu di minus berapa derajat gitu. Jadi tuh biar tersimpan secara baik dan benar, karena sifatnya naskah ya namanya dari bahan-bahan alam, jadi ya bisa lapuk juga kan, juga usang sesuai zamannya, bisa termakan rayap, terus karena faktor cuaca, faktor suhu dan lain sebagainya. Urani aja bosen sampai cerita kuiki ya, iki sing terakhir. Terus pas kai Pak Hanafi ku ini apa jenenge menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk memulai penelitian atau pengkajian naskah ini. Jadi pertama-tama kita itu harus melakukan penelusuran, kemudian kita harus melakukan inventaris manuskrip, kemudian kita harus melakukan preservasi ku kayak merawat, kemudian kita melakukan konservasi. Nah, setelah konservasi baru kita melakukan yang namanya eliminasi. Nah, tujuan dari eliminasi ini ya kita apa ya eliminasi maksudnya kayak menyingkirkan kayak naskah-naskah misalnya yang rusak parah, kemudian yang ataupun
dalam pengkajian tersebut kita tidak diizinkan untuk mengkaji naskah tersebut. Nah, habis eliminasi itu kita melakukan digitalisasi. Digitalisasi itu maksudnya kita memindah naskah lama itu, naskah kuno, kayak dijepret, kayak di foto gitu, disambungkan ke kamera, terus kayak dijadikan PDF gitu loh, buku online gitu. Terus habis digitalisasi kita baru melakukan pengkajian. Pengkajiannya itu ya tadi itu ya izin. Terus pengkajiannya itu ya kayak yang tak jelasin tadi, ada kodikologi sama tekstologi. Nah, yang terakhir ini baru setelah melakukan serangkaian yang tadi kita melakukan publikasi gitu. Wis cukup sekian ceritaku di hari ini, oke? Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.